Mau gak nongkrong sama gue, misalnya cewek, dia cewek ya? Iya. Ntar gue bisa kenalin ke Chandra. Wah. What's up Sobat Celup semua lagi nonton? Hari ini gue Kelvin. Gue Cepi, yang ini nggak perlu diintroduce kali ya? Nggak usah lah itu. We're with a man who needs no Chandra introduction. Leo, karena gue lagi shifting dari content creator jadi sutradara film. Salam kenal semuanya. Gimana Cep? Kesan-pesan masuk ke sini? Kaget sih ya. Pertama tuh, gila ini rame banget dibandingkan sama kita shoot tuh cuma pakai layar, setel YouTube, layar putih 7 jam. Tapi yang gue kalah dari kalian tuh set sebenarnya. Set gue tuh cakep, tapi meaningnya cuman bagus aja. Kalau kalian tuh setnya kan bad gitu loh. Itu lebih meaningful. bukan niat sih, lebih ke keterbatasan. budget. Tapi kalau gue tanya-tanya dari awalnya nih, Ah. lu menjadi content creator tuh titiknya tuh sampai mana sih, kayak dibilang sukses, singkat aja. Wah, nggak bisa sih. Gue tuh sebenarnya pengen cerita banyak soalnya. Oh, nggak apa-apa. Gue tahu perjalanan hidup seorang Chandra Leo di Yes. Jakarta Uncensored. Mungkin premier cerita ini. Karena biasanya gue cerita ini di talk show offline. Nama gue Chandra Timothy Leo dan gue adalah anak dari seorang yang sangat konglomerat banget sebenarnya. Tapi udah enggak. Bokap gua itu tuh dulu punya bisnis macam-macam, entah itu batu bara, entah itu kayu, tapi paling yang gue ingat adalah dia perusahaan kayu ke furniture. Zaman-zaman gua masih bayi, zaman-zaman masih sebelum kelas 2 lah bisa dibilang lah. Gue bisa minta dan dapat apa yang gue mau. Tapi itu semua berubah. Oke, semua berubah ketika negara api menyerang. Nah, negara api di sini maksudnya adalah krisis 98. Nah, ini dia. Seperti yang kalian tahu, gue ini adalah keturunan Chinese, Manado, Cina. Oke, jadi bokap gue punya furniture kayu, pabrik, dan karyawannya semuanya ngejarah dan menghancurkan bisnisnya langsung gitu. Jadi kayak kita benar-benar jatuh miskin di tahun 98. Berakhir semuanya harus dijual. Singkatnya aja langsung, dari dimana rumah gue yang ada di sana itu harus digadai, itu berakhir di tahun kemarin gue bisa beli lagi rumahnya untuk bokap dan nyokap gue. Wah, gila. Itu dia. Keren, Itu keren. cerita singkat sukses. Keren. Itu berarti berapa progresnya gue sekitar pertama gue buat YouTube 2008, kejadian itu kan 98, berarti 22 tahun sampai titik gue bisa beli balik rumah gue yang ada di Kalideres. Tapi kalau pas lu pertama kali mulai, pernah gak sih lu dikatain netizen kan gitu ya omongannya ya? Iya, Kayak lu pernah kena separah apa sih? Jadi gue dikatainnya itu sampai gue berhenti YouTube jatuhnya. Pamit gitu. Saya pamit. Dulu belum ngetren kali. Oh, belum nggak ada. Pamit di Indonesia kan identik dengan cuma sebentar. Gue pernah dikatain dan gue bakal lupa. Karena ini pertama kali jatuh gue terjun ke YouTube dan gue dilihat oleh orang banyak. Gue belajar bikin video, gue taruh YouTube. Dan gue pertama kali muncul muka gue dalam video itu, langsung komentarnya kayak, ini Cina ngapain sih sosokan? Lu bayangin, gue view-nya cuma 1.300 kalau 1.300. Di saat itu kan lu masih polos, tiba-tiba udah dikatain kayak gitu, kayak anjing, gue baru bikin video satu, gue, abis itu gue langsung kayak 6-8 bulan gak bikin video lagi di YouTube. Tapi Cepi dikatain di YouTube bukannya lebih parah di real life ya? Gue lebih parah real life. Iya kan? Gue lebih parah real life sih. Gimana? Nih, jujur nih. Gue kayak, jadi si Calvin ini kan punya cewek. Dia curhat kayak, iya, temen gue nggak ada yang jelek sih, kata ceweknya kan. Terus dia nanya ngehook, kalau gue gimana temen gue? Nggak ada sih, kecuali Cepi. Gue langsung potong rambut, ganti baju, diet. Gue belum kasih tau, ini disclaimer dulu ya. Nah. Sekarang gue lagi di video Jakarta Uncensored, oke. Dan kalian tahu pasti Jakarta Uncensored videonya seperti apa. Bukan berarti gue bagian dari mereka, oke? Ini sebenarnya gue ngarah bukan ke teman-teman yang nonton sebenarnya. Gue ngarahin ke brand-brand yang lagi nonton sekarang. Gue masih Chandra Leo yang seperti kalian tahu. Gue cuma nggak pengen, gue nggak peduli apa kata netizen, gue peduli apa kata brand-brand. Karena penghasilan saya dari situ, AdSense saya tidak turun, sudah 3 tahun tidak turun, jadi penghasilan saya hanya dari itu, oke? Nah, gue pengen tanya sih, untuk dari lu tuh, Ya. pas lu ngerasain fame, berasa star syndrome gitu gak sih? Pertama ya, star syndrome Star syndrome itu artinya apa sih, Cep? Gue harus jelasin ya. Ini ada dari, kita harus ke sumber kali ya. Kompasiana kali ya. Oke, boleh. Dari Kompasiana, Siap. star syndrome itu arti Gue suka nih, sederhananya. Jakarta Uncensored kalau bikin konten, gak cuma bikin, di riset dulu. Harus dong. Siap, Iya. sorry. Kencengan kayaknya tadi. Adalah tuh lupa atau acuh kepada kehidupan masa lalunya. Atau mungkin kalau peribahasanya tuh kacang lupa sama kulitnya. Pernah gak sih lu ngerasain kayak star syndrome gitu? Jadi ketika fame itu gue dapatkan atau salah satu individu dapat, star syndrome otomatis akan muncul dan harus muncul.
Lo harus punya star syndrome yang bisa dikontrol. Lo udah berusaha selama atau sebanyak mungkin untuk bisa jadi diri lo yang dikenal banyak orang. Betul. Dan pastinya ada harga yang lo mesti bayar. Dan orang lain juga masih ada harga yang mereka bayar dong. Dan oke, gue kasih contoh deh. Misalnya gue kasih contoh misalkan. Gue ada kerjaan untuk talk show atau kerjaan offline, di luar dari online gitu. Diundang ke suatu event. Mereka juga harus tahu nih, oke, Chandra levelnya udah nggak kayak yang lain. Dari gue juga ada hak untuk kayak, yo, kalian kan butuh gue di sini sebagai bintang tamu. Gue nggak mau star syndrome, tapi gue butuh apa yang gue butuh. Misalkan gue butuh tempat kayak proper place to stay atau rest gitu loh waktu lagi talk show. Jadinya emang berasa kayak ini orang request baik banget, ini gara-gara lu bintang lu bisa minta apa aja sekarangnya. Nggak gitu. Gue butuh gitu loh. Jadi ya ini dia kontrolnya yang penting karena banyak orang yang eksploitasi kan. Betul. Sindrom gitu kan. Jadi sindrom ini mereka kayak gue terkenal, lo kurang terkenal, kita nggak bisa berhubungan. Lo mau ngomong sama gue, lo boleh ngomong ke manajer gue dulu nggak? Lo mau ngomong apa? Lo mau ngomong tanya apa kabar ya? Bisa nggak? Lo ngomong apa kabarnya ke manajer gue, baru manajernya sampein ke gue. Karena gue nggak bisa ngomong langsung lo nih, karena level kita fame-nya beda. Atau nggak datang ke restoran orang minta gratis ya? Nah, ya, itu dia cuy. Apalagi kalau ada satu kasus dulu ya. Kalau misalkan ada jalanan yang ditutup atau dilarang masuk gara-gara followernya 300.000 jadi boleh lewat gitu loh. Wah, anjing. Nyindir siapa nih? Gua mah kalau nyindir kalau orangnya salah, gua nggak masalah sama sekali. Tapi sebentar, Cep, lu kenapa bertanya seperti ini, Cep? Apakah lu merasa star syndrome? Nggak begitu. Karena kan kayak gue melihatnya keren kan kalau. Iya. Tapi gue mencoba membela diri. Iya, kenapa? Gue mikir alasannya sih, kayak kan keren, banyak temen lu mungkin ada yang mau manjat atau gimana gitu kan di pergaulan. Dan lu kan sebagai yang udah bekerja keras, lu punya fame tapi dimanfaatin temen lu tuh, ada gak pengalaman kayak gitu? Sebelum masuk ke sana gue mau koreksi lagi. Ngelak nih. Iya, sebelum masuk ke sana gue mau koreksi, mau tambahin lagi sebenarnya. Jadi soal star syndrome yang dikontrol, mungkin bahasanya bukan yang paling benar. Tapi gue yakin lo dapat. Semua penonton Jakarta Sensor tuh ibaratnya kayak penontonnya di Komersial, smart people gitu kan. Tapi sebentar, Cepi itu dikatain star syndrome sama teman-teman gue. Oh ya? Waduh. Karena dia sombong ya. Iya. Gue baru tahu. Pertama sombong, kedua ganti-ganti nama mulu. Iya, ganti nama kapan maksudnya nih? Nama Instagram dia labil gitu. Enggak. Oke. Nama Instagrammu sekarang apa? Crispy Cepi. Crispy Cepi. Tadinya apa? Apa? It's me Cepi sebelumnya. It's me Cepi. Terus mau ganti Crunchy Cepi, ya kan? Crunchy Cepi. Ya ampun. Enggak. Aduh. Ini tuh gue dijebak gitu loh, katanya. Lu tuh pakai awalnya kan gue pertama kali tuh Chris Cornelius. Katanya, lu tuh nggak catchy namanya. Nih si anak anjing yang ngomong. Bener dong. Iya. Namanya nggak catchy. Kayak lu ganti lah, gini. Terus gue ganti. Kayak kurang bagus ya. Coba ganti yang ini, coba yang ini. Gue ganti. Kurang. 5 kali kan? 5 kali. Ya gimana nggak di komen. Kenalin namanya saya Cepi. Oh, selamat datang Tuan Cepi. Emailnya crispycepi@gmail.com. Udah keluar sana. Udah. Sekarang nggak masalah karena kerjaan dia begini sekarang. Gitu. Karena lu garing ya, Cep, mungkin. Iya. Karena gue garing. Kalau nggak punya star syndrome tuh, lu jadinya kayak dimanfaatin orang nggak sih? Betul. Dari luar kelihatan kayak dimanfaatin orang. Kalau gue nya nggak masalah dengan itu, ya udah gitu loh. Kecuali kalau berakhir jadi masalah ya, maksudnya mengganggu kinerja gue sampai mengganggu karir gue, jadi holding my career gitulah. Tapi ada gak yang kayak sampai kayak, gue tuh temennya Chandra loh, gitu. Pernah gak? Ada gak kayak misalnya di circle lain, padahal introduction-nya, gue temennya Chandra loh. Gue nggak tahu, gue nggak pernah lihat langsung. Oh, nggak pernah lihat Pasti langsung. Kan orang Ada itu itu yang melakukan itu dan orang lain. Betul. Orang itu nggak pernah di muka gue kayak gitu loh, untuk kenalin ke orang lain gitu. Mungkin ke orang kayak gitu kasihan nggak sih? Kayak self esteem itu saking rendahnya dia harus nyombongin temennya. Oh iya, wah ya, itu gue setuju sih. Omongan serius nih, lumayan. Gue setuju sih dengan itu sih, gara-gara benar sekali lagi itu sedih banget kalau misalkan orang-orang ini melakukan hal tersebut karena lu nggak terima dengan sosok lu sendiri dong. Lu harus bilang gue temennya ini, bukan gue sendiri gitu. Iya. Lu bukan Chandra tapi lu temennya Tommy misalkan. Iya, lu bayangin. Ngerti gak? Iya. Lu bayangin lu bawa kemana-mana identitas lu adalah Temen temennya Chandra. Misalkan gitu kan, atau temen Cepi lah. Iya, gitu temen kan. anjing, temen Bayangin Cepi. kalau misalkan kayak pertama pasti mungkin ada rasa nggak percaya diri pastinya. Tapi maksudnya percaya diri ya pasti ada, bisa diubah. Tapi rasa tidak terima dengan diri sendiri itu yang lebih parah. menurut gua. Gitu sih. Emang lu pernah ngerasain, Cep, dipanjat gitu? Nggak pernah sih. maksudnya- belum cukup tinggi untuk
dipanjat. Enggak, bukannya sekarang lagi dilakukan nih. Ya, baru mau ngomong. Tapi kan Cep, ini ngomong lu sendiri lah ya, gue nggak ngatain lu ya. Ya. Lu bilang lu nggak ada yang dibanggain kan? Sekarang udah ada dong bisa. Gue pernah satu frame sama sutradara terkenal Nice. yang bikin apa YouTube Rewind dari Dulu Cepi punya cewek kan? Kan kita lihat IG dia, Ya. line dia, semua DP-nya tuh sama ceweknya. Kaki ceweknya lah, tangan ceweknya, lagi peluk. Nah, terus kita semua konfront Cepi dong. Kenapa lu kayak gini? Kan ketawa-tawain gitu lah. Iya. Dia bilang, nggak ada lagi yang dibanggain dari diri gue. Jadi Anjing, gue bisa kenapa banggain lu- cewek gue. kenapa harus buka yang itu? Aduh. Tapi cewek cantik. Enggak, bukan asal cantik ya dong. Oh gitu. Gue jelek tapi sombong. Tapi kalau misalkan ada nih ya, misalkan dia mau deketin cewek nih. Misalkan gue deketin Calvin. Mau gak nongkrong sama gue misalkan cewek? Dia cewek ya? Iya. Ntar gue bisa kenalin ke Chandra. Wah, itu Pernah gak lu kayak tiba-tiba diajak gitu loh, sikatan gitu? Ada, gua ada, tapi gua nggak sadar setelah kejadian tersebut. Baru sadar? yang lapor Jadi ya. ada yang nggak tahu gitu loh. Hal yang kayak gitu itu sebenarnya sah untuk kehidupan bisnis. Karena kan jatuhnya itu networking. Benar. Kayak misalkan gua, gua pernah nih ke premier Avengers di LA. Gua udah ketemu sama Chris Evans, Matt Damon, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth gitu loh. Emang kesannya bisa kayak anjir lu sombong banget gitu. Tapi untuk sampai titik gua ketemu mereka itu gua perjuangan. Mesti bikin konten dengan Disney, mesti bayar tiket ke sana sendiri, terus nungguin. Lu kalau premier tuh capek, coy, lu nungguin itu berdiri sampai masuk gitu kan, sampai ke partinya. Gua berhak untuk ada di sana, gua berhak untuk ngobrol sama dia dong. Jadi gua tuh lagi nongkrong biasa aja. Gua tuh tahu, gua tuh cuma pengen foto doang sama Matt Damon. Gua tuh di sebelah dia kayak gini joget-joget. Ini Matt Damon sini nih, I wanna go to Siberia and stuff segala macam. Terus kayak, hey yo man. Pura-pura nggak tahu gitu ya kayak. Iya, Nggak sengaja gitu. Pura-pura nggak tahu gitu, karena gue udah dengerin semua. Dia biasa apa? You're Chandra, right? Iya. I wish that happened. I really wish that happened. Tapi gak bisa. Jadi terus kayak basa-basi sukses for all movies. Let's take a picture together gitu. Nggak, jadi gue levelnya tuh nggak kayak, foto dong nggak. Gue tuh levelnya kayak, yo, Iya. let's take a picture for tonight. Gitu loh kayak langsung bareng. Terus gue diminta benar-benar besar untuk ketemu dengan cast siapapun untuk interview. Karena gue pernah begini, jadi gue tuh bisa bawa gitu loh, bisa keluarin gitu loh. Lu butuh nggak orang yang mau interview cast gini? Karena gue udah biasa gitu loh. Berarti itu kan jatuhnya soal trust. Misalkan Cepi mau nge-invite siapa lagi gitu loh. Kayak oke, yo gue ada show namanya Jakarta Uncensored. Mau nggak lu ikutan sama gue? Gue tuh udah bisa waktu itu interview dengan Chandra Leo gitu kan. Karena dia Portfolio. Iya, benar. Gue mau gara-gara gue trust sama kalian. Kan berarti Benar. trust ini yang bisa dijual. So, yang biasa. there's a thin line between panjat sama networking ya. Iya, ini yang benar. Jadi orang bisa bilang lu manjat ya? Enggak, gue networking. Gue punya alasan. Lu ketemu orang sekarang, sama Chandra bikin video manjat tuh ya? Bro, networking. Selesai. Gitu coy, gila. Konklusinya keren juga. Keren. Ini Jadi semua orang panjat berarti ya. benar. Iya. Emang semua orang Untuk panjat. bertahan hidup mungkin ya. Iya, jadi kayak cangkangnya itu networking, dalamnya itu manjat, ngerti nggak? Kalau lu manjat dapat duit, namanya networking. Kalau lu manjat dapat cewek. Oh iya benar. Benar ya? Tujuannya ke apa gitu? Kalau tujuannya menghasilkan, networking. Networking. Kalau tujuannya cuma buat show Keren-kerenan. of names doang, keren-kerenan, ya itu manjat namanya. Gitu. Oh iya benar. Gitu. Gue kan tipenya insecure banget dikatain orang, jujur ya. Dan sebelum gue dikatain orang, gue ngatain diri gue sendiri. Iya, nah Dan itu nggak efek sih ke belakang-belakang, ke branding juga. Kalau gue ketemu orang, gue nggak pede. Dianggapnya tuh nggak niat jadinya. Nah, lu ada tips nggak buat Cepi nih biar dia bisa branding, misalnya dia bisa be himself, tapi tetap dianggap serius sama orang. Itu sebenarnya pernah terjadi di gue. Insecurities ini lu bisa tutup dengan banyak hal. Gue waktu SMP adalah tipe orang yang muka gue tuh jerawatan parah. Karena kalau lihat sekarang ini gue ada bekas-bekas jerawat lah. Otomatis insecurity naik banget dong kalau ada jerawat parah. Benar. Otomatis orang ngecapnya jelek. Di saat gue terjun ke SMP 2, gue udah mulai enak dengan diri gue sendiri. Gue udah mulai enak dengan diri gue sendiri. Gue ngerasa kayak gue gak mau kayak gini. It's bad for my future dan apapun yang gue lakukan ke depannya. Akhirnya gue belajar untuk do something as in find my talents atau find my hobbies yang bisa gue tunjukkan. Oke. Gue tuh dulu pertama kali belajar sulap. Dan gue nggak perlu gini, dan gue nggak perlu kayak, guys, gue mau sulap dong, gue mau ketunjukin sesuatu, nggak perlu gue. Oke. Jadi cara gue tuh agak cool. Gue di belakang gue cuma kayak
Tiba-tiba dia kayak, Chan lo ngapain? Oh, gue kayak main kartu sekarang. Oh, lo main kartu? Bisa apa aja? Oh, bisa gini gue. Baru gue tunjukin. Nah, minta dibahas. Ngerti gak? Dan gue nggak kesannya kayak manjat atau minta gitu. Gitu. Jadi gue punya caranya. Tapi sebenarnya pengen minta kan? Gue mulai bisa tampilin di satu kelas. Dari situ yang orang lihat bukan muka gue lagi, tapi tangan gue. Jadi waktu ngeliat, lo tahu ini nggak yang bisa megang kartu? Enggak. Ya ada yang jago main kartu di kelas gue gitu loh. Gak dikenal nama itu, yang jago main kartu. Ketutup fame gitu ya? Dari situ. Nama sendiri, identitas sendiri. Identitas. Ketutup terkenal. Kayak Cepi pakai baju mahal biar orang nggak fokus ke mukanya. Iya. Nah dari situ juga, gue belajar lagi untuk step up lagi, untuk bisa dikenal banyak orang. Oh, gue nggak cuma bikinnya doang. Akhirnya gue terjun ke dunia digital, itu YouTube. Dari situlah sebenarnya. Tunjukin karya lu, jangan muka lu. Tunjukin karya. Akhirnya ada yang setuju. Kayak gini kalau misalnya talk show. Ya, jadi hari ini gue sama Cepi dan salah Cep, kita harusnya podcast aja ya nggak lu. Gue udah narik topik kemana-mana, terbaliknya sini lagi. Iya. Karena memang kalau orang jelek itu bersama, Bos. Ngatain Gue nggak mau tos gitu. lu udah mau Padahal gue udah menjebak kan. Gue tuh mukul dia kayak gue nggak setuju. gue kira udah mau tos mikir lagi. Gue menjebak gitu kan. Tapi ganteng itu kan relatif. Banyak orang lihat gue bukan dari muka, bukan dari anjir. Chandra tuh ganteng gara-gara karyanya. Ya nggak masalah juga, yang penting masih dibilang ganteng daripada orang so ganteng kan ada juga coy. Lah kalau lu udah ganteng lu nggak bakal berkarya dong. Udah keburu ganteng kan? Nah bisa juga tuh makanya. Benar. Itu satu. Makanya ngedit lu jago gitu kan. Jadi kayak Gue jadi konten. kalau muka gue gak jago ya. Jadi buat lu semua yang jelek, pertama ya terima dan berkarya. Asik. Gitu lah. Ya jadi mungkin ya Cep itu di masa-masa dimana kayak Tuhan kayak lagi bikin kayak anjing jatuh. Iya. Jadi Cepi. Bener kelupaan dikit gitu ya. Kan. Emang ujung-ujungnya itulah Jakarta Uncensored. Iya emang. Jakarta Uncensored cuma kedok. Cuma alasan buat ngatain Cepi. Sebenarnya Kelvin, siapapun bintang tamunya, even netizen mau ngatain lu doang, coy. Bener sih. Iya. Dan itu. Tapi satu hal juga nih yang lu bisa ambil nih. Ini gue baca dari komedian Raditya Dika. Lu akan jadi komedian yang sukses kalau lu udah bisa menertawakan diri lu sendiri. Kan Cepi tiap kali menertawakan diri sendiri. Iya. Jadi kan Cepi di kamar kayak anjing baru bangun gua kayak lagi kacau dua. Anjing siapa lu gila. Jadi enggak apa-apa. Lu dicap jelek, selamanya enggak diterima orang, dihujat orang, lu enggak bisa apa-apa. Ya udah, sampai itu. Enggak ada konklusinya. Cepi, Dari lu langsung Act 2 aja. langsung. Ya udah. Nah, ini Tunggu. Gua barusan denger kata-kata Act 2. Guys, ini keren banget sih. Jadi kalian punya Act 1, Act 2, dan Act 3. Iya dong, harus Gila. Jakarta Uncensored. Buat lu semua yang bilang mereka cuma ngobrol-ngobrol doang, mereka siapin wawancaranya dengan Act 1, Act 2, dan Act 3. Act 1, Act 2, dan Act 3 itu dipakai di dunia filmmaking. Act 1 itu biasanya itu introduction, Act 2 itu udah mulai ada problem, Act 3 itu solusinya gitu. Oh, damn. Gila. lampunya berapa Kelvin nih? Belakangan ini kan ada berita nih, traffic Pornhub naik saat pandemi. Itu menurut lu baik apa tidak? Buat gua gini, porn itu adalah sebuah kebutuhan. Oke. Buat gua gitu. Jadi gua bisa bilang baik. Pornhub emang jatuhnya salah secara hukum. Maksudnya dari segi Indonesia kan. Kita, dunia kita. Tapi dari segi kebutuhan itu sebenarnya kenapa Pornhub ada gitu loh. That's human gitu kan. Jadi ya mereka membutuhkan itu dan mereka membutuhkan medianya untuk bisa menyalurkan itu. Karena nggak semua orang kayak misalkan kayak Cepi di sini yang gua tahu kan dia nggak bisa menyalurkan dengan partner. Jadi butuh media seperti itu. Karena yang terjadi apa? Bahayanya ini tuh gua bisa kutip dari komedian Panji Pragiwaksono. Orang tuh membutuhkan hal tersebut biar dia nggak craving di dalam, akhirnya jadi liar. Bisa berakhirnya apa? Kepelecehan seksual. Lu pengen nyalurin ini hasrat untuk bam, tapi lu nggak bisa. Lu nggak bisa. Udah kekumpul terus berapa lama nggak ada akses, nggak bisa kemana-mana. Lihat cewek dikit langsung kayak gitu loh. Berarti lu salah satu subscriber dari PH Premium ya? Iya. Keceplosan dong. Production house. Gak. Gue punya cara sendiri untuk menikmati hal seperti itu. Oke. Cewek seksi lebih enak dilihat kalau pakai BH doang. Iya, gue pernah ngomong jadi Corbusier karena buat gue itu lebih seksi daripada udah full nude. Kayak makanya kenapa buat gue nih foto-foto di Instagram entah mereka pakai sesuatu yang minim itu bukan berarti gue kayak sange suka banget enggak. Itu lebih menarik ketimbang yang kayak udah fully exposed gitu loh. Logikanya apa?
Gua mau nunjukin, misalkan ada perempuan yang sudah sangat berusaha keras untuk bisa dapetin tubuh yang bagus, respect for that. Masa nggak dilihat? Masa maksudnya nggak salah juga kalau misalkan mereka tunjukkan gitu loh. Karena itu pertama haknya mereka. Gua nggak bisa bilang kayak lu nggak boleh nunjukin kayak gini, nggak boleh karena lu udah work hard, ya udah. Lu pernah nggak memanfaatkan fame buat sikat cewek? Gue nggak pernah pakai itu. Nggak pernah pakai fame untuk mendapatkan to slide to mencelup, itu ya, mencelupkan diri ya, mencelup. Oh, oke. Nggak pernah, tapi Karena cewek duluan ke dia. nggak, tapi nggak, maksud gue nggak nyampe di titik di mana gue mau sikat. Kadang tuh buat ngobrol dulu. Buat ngobrol dulu, baru nanti bonusnya misalkan ke situ gitu misalkan. Tapi selama ini gue bukan ngarah ke sana sama sekali. Gue emang suka banyak orang dan ketemu banyak orang dan ngobrol oleh banyak orang, karena diri gue sendiri, gue tuh adalah seorang introvert sebenarnya. Tapi ini bukan jadi alasan kan? Iya, bukan jadi alasan. Ini tuh emang makanya ya, buat brand-brandnya lagi nonton, siap-siap ya. Chandra tuh sebenarnya kayak gini, oke? Aman, nyaman, alim, aman buat brand Anda. Introvert soalnya. Dan ya, soalnya saya introvert, oke? Iya. Saya tidak main perempuan-perempuan seperti youtuber-youtuber yang ada di Indonesia. Gua ada Instagram gua buka nih sekarang Instagram gua ke depan mereka sama sekali. Dan gua siap, kayak kalau kalian mau lihat, gua kasih Cepi, lihat aja. Gua pernah di luar dari jelasinnya gimana? Gimana jelasinnya? Iya, pokoknya yang keluar dari itulah. Nggak, pokoknya gue emang lagi mendekati satu perempuan. Oke. Selain dia cuman itu doang. Oke. Gitu loh kan. Jadi ya silakan buka any Instagram yang lo mau buka soal perempuan sama sekali nggak ada kayak sexy words atau something yang flirty sebenarnya. Udah, gue udah percaya lah. Karena oke ya. Gue ngeliatnya banyak centang gitu ya, keren ya. Kapan ya? Aduh, gue tuh kalau ngomong kayak gini tuh kesannya kayak anjing nih orang bener-bener mikir soal jadi orang baik dan berkarya doang. Tapi listen, ada orang yang seperti itu. Gue adalah tipe orang yang sangat frontliner banget kalau soal karya. Gini, karya. Kenapa gue ngomongin karya lagi? Oke, bullshit. Intinya dengerin dulu, oke. Dengerin dulu gitu loh. Karena gue jujur gue lagi benci dengan satu orang sebenarnya. Karena jadi salah satu YouTuber itu kan ada yang YouTuber apa content creator? Oh iya betul. Apapun. Oke. Ada yang lagi rame ketika dia kasusnya naik soal perselingkuhan. Individu ini adalah seseorang yang pernah mendirect YouTube Rewind Indonesia 2018. Itu adalah salah satu video terbesar di YouTube tahun 2018. Maksudnya gue adalah salah satu senior, bukan gue nggak mau bilang senior, sorry. Gue salah satu pelopor awal lah di YouTube Indonesia, dan gue sering ketemu dengan higher people yang ada di YouTube HQ. Oke. Gini loh, dan buat gue YouTube Rewind Indonesia itu adalah sesuatu yang sangat spesial buat gue. Kenapa? Gara-gara dari semua negara di luar dari United States yang bikin YouTube Rewind secara official dari sana, cuma Indonesia yang bikin sendiri inisiatif para kreator. Dan kalau misalnya gue ke YouTube HQ kayak, yo, thank you so much, Indonesia udah jadi sejarah banget di YouTube, apalagi soal YouTube Rewind Indonesianya. Dan oke, mulai dari direkturnya kan ada lu 2015, 16, dan 2018 siapa? Gue mau mention namanya, udah nggak bisa sekarang. Udah nggak enak buat hati gue gitu loh. Bawa nama Indonesia punya cap director yang seperti ini untuk YouTube Rewind gitu loh. Itu dia, jadi ya banyak orang ingat, buat lu semua nih yang berkarya, jangan cuma jaga karya doang, tapi manusia juga dijaga. Itu dia, ya jadi nyambung ke sono kan. Oke. Gue frontliner karya banget soalnya. Oke lanjut, jadi intinya begitu. Itu makanya itu kenapa gue nggak selalu flirty on DM satu segala macam, karena gue menjaga gue sendiri. Gue ngerti. Jadi gue mau emang benar-benar misalkan cari perempuan atau gimana, atau mungkin nanti berakhirnya gue sikat, itu tuh harus yang benar-benar yang klik dengan gue, yang sama-sama bisa jaga juga dan gue bisa jaga gue sendiri juga. Pokoknya intinya ya gini lah, maksudnya kayak lu you want to make decent content, you also want to be a decent human being gitu. Iya. Karena gue suka banget bahasanya Kelvin. Gimana, bisa diulang nggak? Nggak usah. Oh ya, dan nanti aja di bawah ya. Oke. Iya. Nah, kalau misalkan one night stand, tadi berarti nggak pernah ya kalau kayak gitu? Gue nggak pernah. Nggak pernah one night stand. Gue kalau melihat orang one night stand nggak masalah. Dari segi konsepnya ya, bukan dari nanti yang menawarkan nih, berarti lu nggak masalah dong one night stand. Enggak, brand Indonesia, saya tidak ngomong seperti itu dan tidak ingin seperti itu. Oke, jadi kalau Anda ingin invest produk Anda ke saya dan memasukkan produk Anda dengan pastinya uang, saya siap seperti biasa, oke? Mungkin harus pakai timestamp ntar ya di sini biar aman. Timestamp, whatever lah. Duit pokoknya, gue tuh karya dan uang butuhnya. kalau one night stand nggak pernah, FWB.
Ini masih FWB kan mungkin, sebenarnya masih friends with benefit. Jadi tetap teman, nggak yang celup cabut. Tahu lah pasti Chandra lah. Tahu gua lah friends with Masa dijelasin sama Cepi lu nggak malu? Cepi yang jelasin lu. Jatuhnya sebenarnya status sampai friends with benefit nggak pernah. Maksudnya dari gua sendiri, guanya yang nggak pernah mau. Berarti lu yang diajak dong? Apa? Lu yang diajak? Enggak. Iya, kan dia menolak. Kan dia nggak mau. Kalau nggak ada yang ngajak gimana ada yang nolak? Gimana sih? Tapi nggak pernah ada yang ngajak dan gua nggak pernah ngajak. Gitu. Berarti tim Cepi lah ya ini tuh Ya, gua bisa agak bisa mengerti Cepi sebenarnya. Walaupun Nggak gua semua laki kayak lu. Kok gua sih? Oke, thank you banget Sobat Celup udah nonton bareng kita. Thank you banget untuk Bro Chandra udah main-main kita main ya. Udah kasih kita main. Nyawain studio. Iya, thank you banget. Dan jangan lupa untuk subscribe. Nggak perlu di-subscribe, dia udah banyak. Thank you. Gimana ya ngomongnya apa lagi kalau nggak subscribe? Dah, say. Oke. Thanks guys. Thank you ya. Kayak lu kayak play hard gitu, you know, just chillin gitu. You become become mysterious, and then I'll be like, Jangan sambil ketawa-tawa. Iya, just chillin. kenapa? Lu kayak nggak kayak setrum juga, Cep. Kayak ya just chillin gitu. Ya, just chillin. What's the hand for? Nggak usah pakai tangan kayak just chillin gitu aja. Boneka Hokben tuh nggak sih?